Shalom Bapak dan Ibu guru sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan kesetiaannya kepada kita sepanjang hari. Hari ini kita seperti biasa akan melakukan kebaktian guru walaupun masih secara daring. Biarlah ibadah kita boleh berkenan di hati Tuhan. Sebelum kita memulai, mari Bapak Ibu guru kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita naikkan pujian untuk memuji Tuhan dari buku Kidung Persekutuan nomor 147, Pakailah ku bagai pelita. Pakailah ku bagai pelita, menyinari dunia, meski kecil namun terang, dimanapun jua. Pakailah ku bagai lagu, menghibur yang susah dan menguatkan yang lemah, menjadi gembira. Pakailah ku bagai tongkat, bersandar yang lelah, segenap tenaga kesehatan untuk pelayanan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami. Sepanjang malam ini, Tuhan masih berikan nafas kehidupan dan kesehatan yang baru di hari yang baru ini. Kami akan memulai aktivitas kami, beri kami semangat dan sukacita dalam menjalani hari kami di sepanjang hari ini. Bapa di surga, saat ini kami masih memohon pertolongan Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, siswa dan juga seluruh keluarganya yang terpapar virus corona saat ini. Berikan semangat dan kekuatan dan berkati obat yang dipakai sehingga semuanya mendatangkan kesembuhan dan kembali pulih untuk dapat kembali melakukan aktivitasnya. Ajar kami Bapa untuk selalu bersyukur dan bersyukur atas apa yang ada pada kami, karena semuanya itu datang daripada-Mu. Dan beri kami rasa sukacita dalam menjalani aktivitas kami dan kegiatan kami, pimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan kami atas dosa dan pelanggaran kami, ya Bapa, agar kami layak menerima berkat hanya daripada-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pagi ini diambil dari kitab Yesaya 20 ayat 1 sampai 6. Yesaya 20 ayat 1 sampai 6. Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan seperti hamba-Ku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut,
dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan, supaya diselamatkan dari Raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput? Saat teduh kita hari ini, dari tanggal 12 Mei, Rabu 12 Mei. Bacaan Yesaya 20 ayat 1 sampai 6. Mendengar dan bertindak. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Yesaya 20 ayat 2. Dalam bacaan hari ini, Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk melepaskan kain kabung dan kasutnya dan berjalan telanjang selama 3 tahun. Itu adalah pesan yang tegas dan jelas kepada Israel tentang rasa malu yang akan mereka alami jika mereka tidak mendengarkan Tuhan. Yesaya mendengarkan Tuhan dan bertindak. Meskipun biasanya tidak dengan cara dramatis, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Dan ketika aku mendengar panggilan Tuhan, aku mencoba untuk bertindak. Pagi-pagi sekali sebelum mulai bekerja, aku sering meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan teman dan kolega. Apakah aku perlu menghubungi seseorang hari ini melalui telepon atau surel? Suara Tuhan yang lembut dan pelan sering memunculkan tetangga, rekan kerja, atau kerabat di benakku. Terkadang orang itu mengejutkan, orang yang dengannya aku sudah putus kontak berbulan-bulan. Aku membuat daftar nama yang terlintas di pikiran dan menghubungi mereka pada hari tersebut. Aku menulis surel singkat kepada beberapa orang. Aku menelepon, ngobrol selama beberapa menit, lalu meninggalkan pesan. Seringkali ketika aku berbicara dengan seseorang, ia akan memberitahu, aku baru saja memikirkanmu hari ini. Aku sangat senang kamu meneleponku. Ketika ini terjadi, aku tersenyum dan yakin bahwa aku mengikuti petunjuk Allah pengasih. Pokok pikiran kita hari ini saya akan mendengar dan mematuhi bimbingan Allah. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Evangelis Hana. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, di tengah kondisi apapun dan perasaan yang kami alami saat ini, kami tahu bahwa Engkau beserta dengan kami. Dan kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan, dan membutuhkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami, berkenan kiranya untuk berkata-kata kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca bersama Yesaya pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan ulangi ayatnya yang kedua. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya bin Amos firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Lalu kita lihat lagi dari bagian firman Tuhan yang lain, 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. 2 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 19. Ayat 15 sampai 19. 2 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 19 saya bacakan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup.
Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Teman-teman, tema kita hari ini adalah mendengar dan bertindak. Sebenarnya Yesaya 20 ini pada dasarnya tidak memiliki tema sebagaimana yang direnungkan di saat teduh kita, ya. Jadi izinkan saya mengambil pokok pikiran selain dari mendengar dan bertindak sebagai pokok pikiran pertama, maka saya juga mengambil pokok pikiran yang kedua yang menjadi amanat teks, amanat atau pesan dari perikop yang ada di dalam Yesaya 20 itu sendiri, yaitu Tuhan sebagai pokok pengharapanku dan kemuliaanku. Jadi ada dua pokok pikiran yang akan kita renungkan bersama Bapak Ibu, ya. Yang pertama kita lihat dulu pokok pikiran tentang mendengar dan bertindak. Pokok pikiran ini muncul ketika penulis dari renungan harian ini kemudian melihat Yesaya yang mendengarkan firman Tuhan, menyuruh dia melakukan sesuatu dan dia kemudian melakukannya di dalam sebagai sebuah bentuk pengabdiannya dan pelayanannya kepada Tuhan dan bangsanya, Bapak Ibu, ya. Jadi Yesaya ini meresponi apa yang menjadi pesan dari Tuhan kepada dia, dan dia adalah seorang hamba Tuhan yang menjalankan apa yang kemudian Tuhan pesankan kepadanya. Bapak Ibu, Yesaya kemudian memperagakan apa yang telah Tuhan pesankan untuk dia peragakan. Tuhan kita adalah Allah yang kreatif, Bapak Ibu. Sehingga penyampaian pesan yang Tuhan berikan kadang juga dilakukan secara dengan berbagai macam cara, ya. Salah satu yang seringkali Allah gunakan untuk disuruh para nabi lakukan adalah dengan memperagakan apa yang kemudian akan disampaikan. Karena banyak pesan yang disampaikan secara visual, Bapak Ibu, kadang-kadang lebih tertanam dan teringat di dalam sanubari setiap kita. Sehingga itulah yang juga dipakai oleh Allah. Jadi selain Yesaya ada juga Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, apalagi Bapak Ibu. Nabi Yehezkiel ini benar-benar nabi yang memperagakan apa yang Tuhan suruhkan untuk dia sampaikan, baik itu nubuat, pesan dan yang lainnya. Dan kalau kita baca, Yesaya disuruh oleh Tuhan untuk memperagakan suatu kondisi di mana orang-orang Mesir dan orang-orang Ethiopia yang akan mengalami seperti yang diperagakan oleh Yesaya sendiri. Yesaya disuruh untuk menanggalkan baju kain kabungnya, atau lebih tepatnya baju kasar yang biasanya terbuat dari bulu kambing yang kasar, yang menjadi identitas dari pakaian nabi biasanya, ya, seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, ya, Elisa. Nah, pakaian para nabi ini biasanya tipe-tipe seperti ini. Pada masa itu, Bapak Ibu, pakaian itu menjadi sebuah identitas bagi seseorang. Jadi melalui pakaiannya seseorang bisa tahu ini status sosial orang ini apa. Apakah dia terhormat atau tidak terhormat? Apakah dia seorang pejabat atau bukan? Apakah dia seorang bangsawan atau orang biasa? Atau bahkan budak? Jadi pakaian merupakan sebuah identitas bagi seseorang pada masa itu. Sekarang pun iya juga, ya Bapak Ibu, tetapi gak terlalu ketara banget. Jadi pada masa itu dari bajunya lah orang itu kemudian bisa mengetahui status sosial seseorang dan memperlakukan orang itu berdasarkan statusnya. Memperlakukan dia berdasarkan pakaiannya, ya Bapak Ibu. Jadi ketika Yesaya menanggalkan pakaian imamnya, jadi dia menanggalkan statusnya dan identitasnya sebagai nabi, nabi bukan imam, ya. Dia tanggalkan statusnya sebagai imam, dan dia kemudian berjalan sambil juga tidak memakai sepatu atau berkasut alias telanjang kaki, ya.
Dan kalau kita baca tadi juga dikatakan bahwa Yesaya berjalan dengan telanjang juga. Telanjang di sini bukan berarti dia benar-benar tidak ada sebenang kain pun yang melekat di badannya, bukan ya. Jadi telanjang di sini bisa jadi Yesaya itu menanggalkan baju nabinya itu dan dia telanjang bagian atasnya, atau kemudian dia telanjang bagian luarnya. Jadi masih ada dalemannya, atau kemudian bagian bawahnya masih memakai pakaian ya. Terlepas dari apapun itu, pakaian yang seperti itu, baik telanjang bagian atas atau kemudian telanjang bagian pakaian luar, hanya memakai bagian yang dalam saja, baju bagian dalam. Terlepas dari itu semua tipe baju seperti ini merupakan baju seorang tawanan atau pakaian yang biasa dipakai oleh para Buddha. Tadi saya bilang pakaian menunjukkan identitas. Jadi kemudian terlihatlah oleh orang-orang bahwa Yesaya sedang memperagakan seorang tawanan atau seorang budak. Jadi orang masa itu langsung tahu, begitu Yesaya pakai baju seperti ini atau telanjang seperti ini dan tidak berkasut, orang langsung tahu, oh dia lagi memperagakan jadi tawanan atau kemudian jadi budak. Dengan kata lain, Yesaya siap untuk dihina dan diperlakukan tidak terhormat oleh karena dia menjadi seorang tawanan atau budak, Bapak Ibu. Ya, jadi inilah resiko yang diperlihatkan oleh Yesaya ketika dia menjalankan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam pelayanannya kepada Tuhan dan bangsanya. Jadi ini menjadi pesan buat setiap kita, Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar di dalam kita melayani Tuhan, melayani sesama kita. Ada harga yang harus dibayar, entah itu harga dalam bentuk materi, entah itu dalam bentuk uang, entah itu kemudian katakan harga diri dan yang lainnya ya. Pernah seorang guru di sebuah sekolah yang saya layani, lebih tepatnya di sekolah Legend, Bapak Ibu, guru ini kemudian mencari muridnya yang tidak lagi sekolah karena orang tuanya menyuruh anak ini putus sekolah saja dan mencari pekerjaan ya. Jadi guru ini tidak putus asa pergi mencari murid ini berulang kali dan menawarkan anak ini untuk mendapatkan bantuan orang tua asuh sehingga dia bisa menamatkan sekolahnya karena tanggung ya, udah kelas 12 tanggung ya. Jadi guru ini terus berharap anak ini bisa menyelesaikanlah SMA-nya. Terus menerus ke sana tapi tidak ada respon yang oke lah dari keluarga. Sampai guru ini berkata, Bu, saya sampai sudah membuang harga diri saya. Seperti saya mengemis-ngemis anak ini supaya dia bisa sekolah. Jadi Bapak Ibu, kadang itulah sebagai guru pelayanan yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan murid-murid kita, ada yang harus kita bayar ya Bapak Ibu. Pokok pikiran yang pertama ini biar menjadi sesuatu yang bisa kita pelajari dari Yesaya, bahwa di dalam pelayanan kepada Tuhan ada yang harus kita bayar. Tetapi Bapak Ibu harus ingat bahwa Tuhan Yesus membayar begitu mahal untuk menyelamatkan kita, bukan? Harga itu jauh lebih mahal daripada harga yang kita bayar untuk sebuah pelayanan, Bapak Ibu. Biarlah itu yang selalu kita ingat. Lalu pokok pikiran yang kedua, Bapak Ibu. Tadi saya sebutkan pokok pikirannya adalah Tuhan sebagai pokok pengharapan dan kemuliaanku. Nah, pada masa itu Bapak Ibu, orang Israel Utara maksudnya, mereka itu mengalami kemungkinan besar ketika Yesaya menulis Yesaya 20 ini. Bukan menulis ya, menubuatkan apa yang dikatakan di Yesaya 20 ini. Kemungkinan besar orang Israel Utara bisa jadi sudah tertawan oleh bangsa Asyur dan bisa juga di tengah ketakutan karena mau ditawan. Ya. Saat itu ketika hendak diancam oleh Asyur, maka Israel Utara, kalau Yesaya melayani di Yehuda ya. Jadi orang Israel Utara itu kemudian khususnya raja terakhir yaitu Raja Hosea begitu ketakutan dan meminta pertolongan kepada Mesir. Bapak Ibu, Ethiopia dan Mesir yang disebutkan di Yesaya 20 adalah dua bangsa yang sangat ditakuti, dua bangsa yang dianggap sangat hebat dan high class Bapak Ibu. Mesir adalah sebuah negara
yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa di dalamnya. Kalau kita bisa katakan negara yang teknologinya canggih, begitulah ya, untuk masa sekarang. Ini negara yang sangat dikagumi oleh banyak orang, penuh dengan teknologinya, penuh dengan kecanggihannya, bangsa yang hebat, termasuk juga bangsa Ethiopia. Sebuah bangsa yang dikatakan pada saat itu ditakuti oleh ujung-ujung bumi. Bangsa yang menjulang tinggi dengan berkulit mengkilap, dengan kekuatan yang luar biasa yang ditakuti oleh banyak bangsa. Jadi dua bangsa yang super power Bapak Ibu. Dan kepada mereka lah bangsa-bangsa yang lain minta tolong. Jangan sampai Asyur kemudian menaklukkan mereka. Jadi tolong-tolonglah Mesir, tolong-tolonglah Ethiopia, tolonglah kami. Begitu ya. Tetapi kemudian melalui Nabi Yesaya dikatakan bahwa Mesir dan Ethiopia akan berakhir seperti yang diperagakan Yesaya. Artinya mereka pun akan masuk ke dalam penawanan. Mesir yang begitu hebat, Ethiopia yang begitu kuat, pada akhirnya juga akan ditawan sebagai budak, berpenampilan telanjang, tidak berkasut, tidak memiliki kehormatan dan kemuliaan. Jadi pesan ini jelas sekali Bapak Ibu pada masa itu Yesaya mau sampaikan ya. Kepada siapakah engkau berharap? Bangsa-bangsa yang hebat, bangsa-bangsa yang kuat, mereka pun akan jatuh ya. Mereka pun akan hancur pada akhirnya. Mereka gak ada apa-apanya. Dengan kata lain, berharaplah kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai kemuliaanmu dan tempat sandaranmu. Bukan bangsa-bangsa yang lain yang dapat memberikan pertolongan kepadamu. Dan itulah yang dilakukan dan dilakukan oleh Raja Hizkia. Jadi Yesaya memang hidup di masa Raja Hizkia juga memerintah Bapak Ibu ya. Raja Hizkia dengan bangsanya yang jauh lebih kecil negaranya daripada negara Israel Utara. Jauh lebih kecil daripada Filistin yang dikatakan udah direbut, yaitu Asdod yang sudah direbut di ayat 1 tadi. Bapak Ibu, dalam kondisi yang gak punya apa-apa dan tidak punya tentara yang lebih hebat dari bangsa-bangsa yang disebutkan di atas, Hizkia tahu bahwa dia punya Allah yang hebat. Kita sudah baca dengan jelas tadi, ketika Hizkia menghadapi ancaman dari Raja Asyur, surat yang menghina Tuhan, menghina bangsanya, dia buka di hadapan Tuhan ya. Tuhan, bacalah, lihat apa yang mereka katakan tentang kamu. Lihatlah Tuhan apa yang mereka katakan, penghinaan yang mereka berikan kepada engkau. Mereka tidak tahu siapa engkau. Karena itu tunjukkanlah siapa engkau. Dan kita semua tahu bangsa Asyur tidak bisa masuk ke Yehuda. Bahkan rajanya harus mengalami kematian di negaranya sendiri. Jadi Bapak Ibu, berharaplah kepada yang berkuasa dan maha kuasa dan yang mencintai kita, yaitu Tuhan kita, di tengah kondisi apapun yang kita hadapi. Jadi dua pokok pikiran yang bisa kita renungkan hari ini untuk menolong setiap kita untuk terus berharap kepada Tuhan kita yang maha kuasa, dan melayanilah apa yang dia inginkan untuk kita lakukan, karena dia akan selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan dan kami berikan segala sesuatu hidup kami, segala-galanya ke dalam tangan-Mu. Kami hanya bersandar kepadamu Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami tetap melayani Engkau dalam kondisi apapun Tuhan, untuk bisa tetap memuliakan Engkau, melayani-Mu Tuhan. Apa yang telah Engkau percayakan untuk kami kerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang bisa mengenal-Mu dan memuliakan nama-Mu, terkhusus para siswa kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah diri di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar
boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita baca doa yang ada di saat teduh, dilanjutkan dengan doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Allah Maha Pengasih, tolong aku agar mendengarkan suaramu dan mematuhi pimpinanmu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,